Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya makin bertambah. Mudah-mudahan yang menjawab salam tahun itu sami-sami bisa berangkat umrah. Baliknya terbalik ke tanah, terpulang ke rumah. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Yang udah nikah mudah-mudahan bininya nambah. Sana aminkan yang terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama, Kepala Desa Jagur Bapak Erwin Sudeni. Masya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, lapang rezekinya, dan mudah-mudahan bisa nikah sekali lagi. Ada kenyampai orang 40 tuh Mau nyampai menade orang 40 yang ngaminkannya insya Allah terkabul. Kemudian yang saya hormati selanjutnya adalah tuan rumah Bapak Bujang Husin. Di WA-nya lah saya untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Cuman judulnya bagi saya terlalu berat, yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia. Kenapa? Karena yang ceramah tuh baru 6 tahun nikah. Yang di depan saya itu APG Pak Pung nampaknya mungkin dah 2 kali. Kalunya ya dah aja. Saya rasa macam ngajari itik berenang atau mungkin menggarami air laut. Tapi mungkin dari segi keilmuan bisalah saya sampaikan ya. Saya pantun dulu lah bentar. Pagi ke ulu nak mali papan. Cakep ya. Pagi ke ulu nak mali papan. Papannya untuk disewekan. Ya ada sebenarnya makanan di depan. Cuman daan lalu kan nak silekan. Ini panitia tuh ya ngerti keadaan dia kayak. Harusnya mun makanannya ditaruh di sini pas saya duduk tadi. Mun takaan ceramah gimana saya nak makannya. Nah, ya, jadi kalau tolong dibungkuskan aja lah. Hari Senin membuat tangga. Dan kompak hari Senin membuat tangga. Tangga di Bali di dusun sebelum. Rasa payah ceramah tentang rumah tangga. Karena yang di depan tuh bersunat pun belum. Mana lah biar kacik taruh di depan. Dan ngerti deh. Setengah jam lah saya ngomong pasti ingat deh. Karena dia daan ngerti tentang itu. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak sebenarnya daan bisa nak saya sebutkan pangkat dan jabatannya. Walaupun daan saya sebutkan, insya Allah kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya rasa daan perlulah nak nganalkan diri saya. Ya dah kenal semuanya kan nih. Apalagi saya dah terkenal. Perasaan saya aja. Judulnya apa? Judulnya tadi itu mewujudkan keindahan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Kalau kita buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, itu undang-undang tentang perkawinan. Pasal 1 kita lihat. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan guna mencapai rumah tangga bahagia. Nah, itu definisinya. Jadi pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin. Iya dulu kita bahas. Lahir sesuatu yang nampak. Berarti orang nikah tuh banyak faktor. Ada yang nak nikah karena dia cantik, pasti. Ada karena dia ganteng, pasti. Ada biak muda ngomong, Ustadz saya daan lihat dia cantik ke daan. Yang penting akhlaknya. Oh nye saya pun gaya kau nikahlah dengan Nek Uwan. Nek Uwannya bagus-bagus akhlaknya. Dan saya secara pribadi mohon maaf sebenarnya mun banyak ibu-ibu gitu agak payah saya ceramah. Karena bisa hilang bahan ceramah saya. Banyak cewek di depan. Cuman karena di depan tuh banyak Nek Uwan, jadi tidak masalah. Kenapa? Saya tidak bernafsu dengan Nek Uwan. Cuman masalahnya Nek Uwannya bernafsu dengan saya. Mohon maaf Nek Uwan, kalau taruh di depan Nek Uwan rusak pemandangan. Pongah ya. Jadi ikatan lahir dan batin. Makanya mawaddah itu mencintai karena kelebihan. Lebih putih, lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, lebih. Itu dicintai sebenarnya. Warahmah itu justru sebaliknya, mencintai kekurangan. Jadi kalau bisalah mencintai kelebihannya dan bisa menerima kekurangannya, insya Allah terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Itu tujuannya. Kemudian kalimat berikutnya, ikatan lahir dan batin antara laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi menikah itu antara laki-laki dan perempuan. Jangan laki dengan laki. Apa namanya ya? Homreng. Homo. Atau perempuan dengan perempuan. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan Allah dari LGBT. Mun payah nyebutnya LGBT, bencong. Nah, gitu. Allah kan cuman menciptakan dua makhluk, yaitu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Anton. Cuman dua. Coba kalau kita pergi ke masjid, tempat wudhu cuman ada dua. Wudhu perempuan, wudhu laki-laki kan kayak. Coba yang antara laki dan perempuan, gimana dia nak wudhu? Nah, jadi jangan merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Di dunia yang paling banyak bencong tuh di Thailand. Setiap tahun ada musabakoh bencong. Musabakoh ya kan bahasa Arab, mun bahasa Inggrisnya kontes, mun bahasa kitanya apa yang namanya fashion show. Jadi penampilannya bukan lagi muka putih lebih cantik dari perempuan, tapi kaki berbulu. Itulah bencong namanya. Nah baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa ayat Al-Quran terkait tentang rumah tangga, supaya bagaimana rumah tangga itu nanti menjadi bahagia. Ini tentu teori yang saya sampaikan karena saya baru 6 tahun berumah tangga. Ini yang udah saya amalkan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Pertama surah An-Nisa ayat 19. An-Nisa ayat berapa Bu? Bu ayat berapa Bu? 19. Mohon maaf ibu-ibu Pak harus diajak ngomong. Mudah diajak ngomong khawatir dia ngomong seorang. Maklumlah sekarang barang-barang serba naik. Beras naik, telur naik, minyak naik, yang turun cuman celane.
Nggak mungkin lah celana ya naik turun toilet, naik toilet pasti turun satu saat. Bu, ibu, jelas keadaan suara saya tuh. Bapak-bapak, suara saya jelas keadaan. Betul jelas. Coba saya tes dulu. Untuk yang ngetes mikrofon nih. Ibu-ibu setuju ke kalau lakinya kawin lagi? Bapak-bapak setuju ke kalau kawin lagi? Ustaz nak marah, saya cuma ngetes mikrofon. Saya seminggu yang lalu laka sholat isya saya nak tidur, saya lihat muka bini saya masam. Saya tanya, "Dek, ngapain tang rupiah sedih?" "Adik mimpi abang kawin lagi," katanya. Oh, dia mimpi saya kawin lagi. Lalu saya senyum, saya jawab, "Mun jadi kenyataan gimana?" "Boleh," kata dia. "Nah, Pak, jadi bini saya dah ngizinkan saya nikah lagi. Tapi syaratnya 3 bang," kata dia. Dia syaratnya apa ya? Yang pertama, didik adik supaya menjadi istri yang sabar. Oh, bisa ya saya. Yang kedua, abang harus bisa berlaku adil. Oh, bisa ya saya. Yang ketiga, langkahi dolok mayatku. Udahlah saya dah jadi. Memang dia sayang dengan saya. Nunggu adik mati aja nyamun abang nak kawin lagi nya gaya aja nyebong. Jadi mun mati dia sah nak gaya lah nya saya. Entahkan saya dolok yang matinya saya kan. Surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, kata Allah. Nah, jadi nasihat itu untuk laki dolok. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Bagaimana cara menggauli istri dengan yang baik? Pertama, nafaqatun bil ma'ruf. Diberi nafkah yang baik. Nih bapak-bapak, kedengaran Pak? Sana pura-pura bakang. Itu kan nasihatnya untuk bapak-bapak dulu. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Yang pertama, nafaqatun bil ma'ruf. Beri nafkah bini dengan nafkah yang baik. Kalau ndak diberi nafkah, mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, coba buka di buku nikah di halaman terakhir, halaman belakang. Apa bunyinya? Ada namanya sigat taklik talak. Suah keadaan macamnya ya, Bu, ibu. Yang suah cuman bertiga, yang lain daan suah macamnya. Makilah saya kadang garam. Ada yang nanya di Facebook inbox, saya lihat Pak 999 plus di inbox Facebook belum saya baca. Pertanyaannya rata-rata ya sami. Ustadz, gimana mun laki daan bari nafkah dah 2-3 tahun? Mahal lari ya pertanyaannya. Nah, itu saya jawab. Buka buku nikah ya, halaman belakang. Apa kalimatnya? Jika saya sebagai suami meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Huruf B, atau tidak memberikan nafkah selama 3 bulan lamanya. Huruf C, atau menyakiti istri saya. Kalimat berikutnya, lalu istrinya tidak ridho, tidak terima, dia boleh melapor ke pengadilan agama, menggugat cerai lakinya. 2 bulan berturut-turut dan beri nafkah, Pak, dah boleh bapak digugat cerai oleh si ibu ke pengadilan. Waktu saya ceramah di Penyari. Ustadz, saya tuh dah 2 tahun di Penyari, kata dia. Berarti saya dah 2 tahun dan beri nafkah, Pak Ustadz. Terus jatuh ke talak saya dengan bini saya. Ya, saya bini bapak melapor ke pengadilan. Naan nih. Coba tanya dia, telepon minjam HP sampai ke Pak Kepala Rutan ke minjam bantar saya.
telepon bininya, "Dek, abang dah 2 tahun dan beri nafkah. Kau akan melaporkan abang ke pengadilan agama." Apa dijawab bininya, Pak? "Bang, 1000 tahun pun abang akan ku nanti." Aku akan menanti, meski harus penantian panjang. Ya lagu Nikita Willy ya, bapak-bapak baik nah hafal dah. Bapak paling taunya lagu judi ya, hafal lagi. Jadi ingat nih Pak bapak-bapak, 2 bulan daan memberikan nafkah kepada istri lahir dan batin. Oh, ada kalimat lahir dan batin. Jadi ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahir ya 5. Berapa Pak nafkah lahir? Mudah saya gitu, biar foto biasanya sama sebagai kemajuan. Padahal ya belum tentu. Saya madahkan nafkah lahir ya ada 5. Biar foto dipostingnya di grup Facebook sama sebagai kemajuan. Padahal kan belum tentu. Nafkah lahir ada 5. Pertama makan. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Yang keempat perhatian. Yang kelima pendidikan. 5 nafkah lahir. Sedangkan nafkah batin yang pertama, ya tahu seorang dah ya. Nafkah lahir ya. Nafkah batin hubungan ranjang, urusan ranjang. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada istri, itu termasuk nafkah batin. Daan ngine bini, sana ngine Pak, dasar kau di orang kampung. Dijawablah bininya, "Bang, kita kan sekampung." Wow. Dasar ndak sekolah, penghinaan atau merendahkan pasangan, maka itu termasuk kategori nafkah yang daan diberikan, ketenangan tu batin, Pak. Jadi nafaqatun bil ma'ruf, berikanlah dia nafkah yang baik. Jadi ibu-ibu kalau suaminya daan beri nafkah 2 bulan lamanya, lahir dan batin, atau ditinggalkannya 2 tahun, pergi ke PT ke Malaysia daan berkabar, atau dia nyakiti badan, baik dia nyakiti hati ngine, atau nyakiti badan, nampar, mukul, ninju, nganyakan, ngampukan, maksud, membab. Iyalah bahasa sama sebanyak. Maka boleh dilaporkan. Dan itu termasuk melanggar undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalaulah suami sudah memberikan nafkah yang baik, maka insya Allah terwujud keindahan rumah tangga. Cuman masalahnya kan kadang tuh istri daan tahu mana haknya, yang laki itu pun daan tahu mana kewajibannya. Itulah yang membuatkan jadi koslet di dalam rumah tangga. Makanya seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, namanya Sufyan bin Hukim. Siapa namanya Pak? Oh, yang kedengaran ujungin Kim. Sufyan bin Hukim. Ya Rasulullah, ya. Apa kewajiban kami sebagai suami kepada istri? Maksudnya hak istri ya apa ya Rasul? Dijawablah Nabi. Pertama kata Nabi, antut imaha idza ta'imta. Beri binimu makan sebagaimana kau makan. Nih Pak, jangan bapak makan di luar nyaman-nyaman, sementara bini di rumah kangkung tolen. Bukannya dia tidur pun ngerenot. Ini bapak ya aneh kadang-kadang. Mundangan orang sagian mau nyamin. Wah, nambah Pak, nambah lauknya Pak, nambah ayamnya Pak, nambah nasinya Pak, nambah. Dengan orang sagian mau ge. Tapi giliran dengan bini seorang tang pali. Ngajak bini ke rumah makan, buruk bini nak nyangkau ayam apa kata lakinya, usah dik kalau kau darah tinggi. Kalau madahkan darah tinggi, palik kedakut bin Reto alias Ganggam bin Keminting. Banyak sabutannya pokoknya yang jahat-jahatnya. Padahal kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada keluarga Pak. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim.
1 dinar kau sedekahkan untuk fakir miskin, 1 dinar kau sedekahkan untuk memerdekakan budak, 1 dinar kau sedekahkan untuk jihad fisabilillah, dibandingkan 1 dinar kau sedekahkan untuk keluargamu, pahalanya lebih besar dari 3 gig yang kusebutkan tadi, kata Nabi. Jadi pahala yang paling besar sedekah ke siapa, Pak? Ke keluarga. Gaya dia. Nggak akan bahagia rumah tangga kalau jadi laki bahil. Bu, suka ke orang keminting? Orang keminting suka ke daan? Walaupun ibu sendiri keminting. Ini menunjukkan sifat kemintingnya ndaan bagus. Saking ndak bagusnya, orang keminting pun ndaan suka dengan orang keminting. Padahal dia keminting juga. Sodah kau nak main ke rumahnya ya. Tapi dia keminting orangnya. Yang ngomongnya lebih keminting sebenarnya. Gitu dia. Yang kedua, kata Nabi, wa antaksuha idzak tasaita. Beri binimu pakaian sebagaimana kau berpakaian. Jangan bapak baju mewah-mewah, mali yang mahal-mahal, pakai double, pakai dasi. Yang bini itu kesah daster toleh. Di rumah daster, mali sayur daster, ke warung daster, olahraga pun daster. Nah, koyak agak kelintek. Yang tahu berarti pengalaman. Koyak geng. Kadang kita tanya dia tang pakai daster tolen, rasa selesa bang nih, selesa jinya kita yo yang nak muntah kan. Nah, balik dia pakaian. Oh, nanti kami nak pagi undangan pakaian couple, mantap, bagus. Jangan sampai laki paling bagus sementara bini itu jahat bajunya. Kata orang dia mau pembantunya jinya. Atau gaya juga ibu, bang balikan aku baju bagus-bagus, tapi laki sampai dah terbalik ke baju. Kata orang dia mau tukang kabunnya kalau jadi. Jadi harus seimbang, balance, diimbangi kebutuhannya. Makanya kata Nabi wa antaksuha idzak tasaita. Yang ketiga, kata Nabi wala tadribil wajhah. Kalau marah dengan bini, usah nak nampar. Mun marah dengan bini Pak usah nak nampar. Wala tatribil wajhah. Kalaupun nampar nanti namparnya usah nak di muka. Tampar di kaki ke, cubit-cubitan gitu ya. Kayak kau tang dan sembahyang. Karena kalau nampar wajah nanti bisa KDRT dan nampaklah orang apa labam kayak. Nyape mukemu ya, daan me. Padahal laka seninjuan semalam dak laki bini. Nauzubillah. Lalu apa lagi kata Nabi wala tuqabbih. Istri itu jangan dibicarakan aibnya, Pak. Sana dibuka aib bini. Di warung kopi kayak. Tapi ya jarang si bapak ngomongkan kekurangan bini. Yang karep bini ngomongkan kekurangan lagi. Pagi ke warung kopi, payah biniku di rumah. Yo ngapain bidiknya kawan? Binimu kan cantik, memang cantik, tapi tiduknya yo liuran. Ya namanya daan menutupi aib. Nah kan dia udah mulai ramai seorang. Kan bisa ada nyemak rumah tangga. Karena bersunat pun belum. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Ini ayat berikutnya. Al-Baqarah ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Perempuan adalah pakaian bagi laki, suami, dan suami pun pakaian bagi istri. Jadi suami istri itu ibarat pakaian. Apa fungsi pakaian? Satu, pakaian itu menutupi kekurangan. Pak, Bu, masih hidup? Kenapa Ustadz Hatoli bisa ceramah di situ? Karena berpakaian.
Coba mun pasti becacaan orang. Pakai katok pendek aja lah saya misalkan. Apa kata pelak kampung, dah lama ke ustaz dapatnya gini. Coba. Bawa ke belakang aja biar kacik dia belum ngerti. Balik kue, sini. Ini khusus kajian dewasa soalnya. Sampai mana di tadi lupa saya. Pakaian fungsinya adalah menutupi kekurangan. Jadi apa yang ada di badan saya ini ditutupilah pakaian. Begitulah suami istri harus nutupi kekurangan masing-masing. Bini juga jangan menceritakan aib laki di tempat arisan. Bu, urusan rumah tangga usah nak diposting, nak diberi tahu orang. Nak posting yang lain-lain terserahlah. Nak posting jalan-jalan di keraton terserah. Walaupun banyak yang komen, ia pun nak dipadahkannya. Orang-orang dangki. Bawa ke belakang aja Pak. Dan mesti saya kelamahan saya ceramah memang tak boleh hingar. Mendengar hilang konsentrasi. Pertama tak boleh hingar saya ceramah. Yang kedua mikrofon harus bagus. Untung mikrofonnya bagus tuh. Mudah-mudahan yang punya salon di akhirat masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian. Biar nak ustad mana dah datangkan ceramah, mun mikrofonnya bermasalah dan bagus ceramahnya. Baru nak assalamualaikum dah ngii. Bila kita nak lakak ceramah ya. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi fungsi pakaian yang pertama menutupi kekurangan, tutupi aib. Sana diposting apa segala macam usah. Ya nak posting makanan boleh. Walaupun sebenarnya termasuk melanggar undang-undang. Karena masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan. Posting makanan dan bagi-bagi. Kan ini perbuatan tidak menyenangkan. Boleh dilaporkan ke Pak Polisi. Tapi untuk apalah UAI. Yang kedua, fungsi pakaian itu adalah kebanggaan. Saya bangga pakai baju itu, saya bangga pakai sal, bangga. Jadi harusnya suami istri saling bangga dengan pasangannya. Pada satu malam saya tanya bini saya, Dek, ya kami suka ngobrol lah kak semua yang isi kayak ngobrol guring. Mun saya daan ceramah gitu tuh gara-gara ceramah lah jadi daan ngobrol malam hari. Jadi tolonglah Pak Usin dipikirkan kalau diapakan ke supaya bini saya suka ya. Balik oleh-oleh HP kayak. Soalnya mun balik ceramah ya ditanyanya kalau subuh, mana bukti ceramah dinya. Ditanyanya bukti ceramah mana? Si anunya saya, amplopnya mana ini? Nah, ya. Daripada saya berkelaingan bini, bagus berkelaingan Pak Usin. Jadi kemana-mana ceramahnya ini. Lalu saya tanyalah bini saya, Dek, kita kan dah 6 tahun nikah, iya bang. Apa yang kira-kira membuat kau bangga punya suami macam saya? Oh banyak kata dia. Sabutkan sikit aja. Entah ini. Katanya banyak. Saya minta sabutkan sikit dan tersabutkan. Jadi harus jadi kebanggaan. Bangga. Nggak usah membandingkan pasangan dengan orang lain. Nggak usah. Belum tentu dia bisa menghadapi apa yang kita hadapi. Makanya jangan sekali-kali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ia dia yang nyuruh hidup rumah tangga dan bahagia. Datang ibu-ibu, misalkan Pungi, ya misal Tok Pong. Bini pelak kampung ngomong, Bang, abang kan pelak desa, betul? Coba lihat tetangga kita bang, dia cuman Pak Dusun. Dong ngapain dik? Walaupun dia Pak Dusun, tapi bininya bang, galangnya dah macam nak pelak motor. Abang dah terbalikan dengan saya model gaya percumi kau jadi pelak desa. Dibandingkannya dengan hidup orang, dia kan dah tahu bahwa Pak Dusunnya nyol tanah, bukan dari gaji sebagai kepala dusun. Kata orang, ada orang yang komen, untungnya jadi Ustadz Hatoli kemana-mana karena undang ceramah, karena sambut, karena beri makanan lah, kayak karena bakalik baliknya. Di tempat lain ya ceritanya.
Di situ saya tipis harapan. Iya kan yang orang lihat. Oh iya yang orang nampak, yang lihat. Mana suah saya posting yang jahat-jahat? Nggak suah, saya tutup semuanya. Saya suah ceramah, Pak. Untuk saya cerita sedikit lagi. Ceramah jauh tempatnya, sampai 2 jam saya ceramah. Begitu balik, karena amplopnya 16.000. Pas saya keluar, sandal saya hilang. Langsung beli sandal. Macam tadi kan nak cacak kan. Tapi untung masih dapat. Pelakunya ketahuan. Tadi lakak makan, barang kan saya ngira acaranya di masjid tadi, Pak. Jadi saya sholat di Masjid Nagur sih. Ternyata disuruh ke situ, kayak makan, lakak makan ke sini lagi. Saya sempat mikir bagus langsung balik. Ya makan dah lakak, makan kan acara inti. Ceramah bukan acara inti, salah. Pembawa acara kalau mengatakan kita memasuki acara inti, salah. Acara inti ya makan. Mun penceramah dan datang bisa Pak Haji ngantikannya. Tapi mun si an makannya ngamuk kurang semuanya. Berarti acara inti ya makan. Luar biasa ini. Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi itu fungsi pakaian, tutupi aib keluarga. Usah nak diposting apa lagi, nak diumbar-umbar kita usah. Itu surah An-Nisa ayat 19 ditambah dengan surah Al-Baqarah ayat 187. Dah jelas ke Bu yang saya sampaikan, Bu? Pak, dah jelas ke belum? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Katanya dah jelas. Apa lagi yang nak ku jelaskan? Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Lakaya kelanjutan ayatnya apa? Fa in karihtumuhunna. Nih Pak ayatnya. Fa in karihtumuhunna. Jika kalian para suami menemukan kekurangan pada istri, entah istri yang pemarah ke pengerepek, atau bini yang boros, atau bini apa sikit-sikit suka nak cerita, fa in karihtumuhunna, jika kalian mendapati kekurangan pada istri, kata Allah ni, Allah yang bicara dalam Al-Qur'an. Fa asa an takrahu syai'a, maka jangan marah. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Jadi di balik kekurangan istri boleh jadi Allah jadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Bini kutuk tang pengerepek Pak Ustadz, bagus. Dia ngerepeknya dengan saya Pak Ustadz, bagus. Ngerepeknya dengan bapak dan ngerepek dengan tetangga sebelah. Tapi dia minta duit tolen dengan saya, bagus. Minta duitnya dengan bapak dan minta dengan laki orang. Bahaya mun minta duit dengan laki orang. Justru kata ahli kesehatan, kalau bini pendiam, ia bini yang daan sehat. Caya keadaan Bu? Nah, caya berarti pengerempek. Mun orang perempuan pendiam, biasanya perempuannya daan sehat. Kenapa? Dia dah keluar dari nalurinya, dah keluar. Dikatakan oleh Dr. Aisyah Dahlan, dokter yang ngomong, Dr. Aisyah Dahlan, perempuan dalam sehari Oke, jadi dia ceramah tapi jalan, apa ya? Barang jalan umum. Perempuan banyak iklannya Pak. Perempuan dalam sehari mengeluarkan KT-KT itu 20.000 KT dalam sehari, perempuan. Sedangkan orang laki hanya 7.000 KT dalam sehari, kata Dr. Aisyah Dahlan. Makanya tidak usah heran kalau perempuan yang ngerepek. Kita nanya semeter, dijawabnya 10 meter. Dek, duit yang abang bari hari Senin 1 juta masih ke? Kita nanya hari Kamis,
Duit yang hari Senin abang balik 1 juta masih kayak, heh, baru nak murid duit 1 juta dah ditanya-tanya. Tetangga sebelah murid bininya duit 5 juta dah ditanya-tanyanya. Dan tahu ke bang barang-barang sebelum naik sekarang, minyak naik, kecap naik, telur naik, yang turun cuma celanemu bang. Nong stok tak semuanya. Saya turuti ayah kita, ya baru nak murid duit 1 juta dah ditanya-tanya. Nah, coba bayangkan pak. Iya memang dah sifat perempuan. Perempuan memang begitu pak. Dan sifat perempuan pertama memang dia banyak ngomong. Ini sifat perempuan. Saya ada punya buku di rumah pak. Judulnya itu 16 sifat perempuan yang harus dipahami oleh laki-laki. 16 sifatnya. Dan nak saya sebutkan semuanya. Di antaranya 1, perempuan banyak ngomong. Yang kedua, perempuan kadang-kadang sukedaan jelas. Sukedaan jelas ke? Dia ngomong sukedaan nak jelas. Perempuan. Hari Minggu. Nih saya nak, mungkin ibu-ibu nanti protes. Ustaz saya nak gaya ngatikan kami perempuan daan jelas. Coba saya tes sekarang. Saya cuma nak ngetes inyan ke perempuan tu sukedaan jelas. Saya nak ngetesnya. Bu, ibu. Ibu kalau dikajarkan nasu, ibu nak ngapain? Cacai. Nah sekarang saya tanya, ibu dengan nasu bercacak lebih cepat mana? Cepat casu. Masih nak bercacak? Kan tak jelas dia. Tadi katanya nak bercacak. Ini menunjukkan perempuan tak jelas. Saya tes lagi. Bu, ibu, mau nak punya laki yang jujur? Punya laki sifatnya jujur mau? Mau kan tak bu? Jadi mau dibulai tolen? Aneh juga ibu ini. Ibu mau tak punya laki jujur? Mau. Sekarang saya tanya lagi, apakah ibu siap kalau malam itu lakinya nak mengatakan keinginan yang sejujurnya? Dan daan mau kan? Yalah daan jelas ya. Tadi matakan mau lah kaya indah. Hari Senin, hari Minggu, weekend. Ngomonglah bini dengan laki, bang, itu hari Minggu. Abang tak masakan apa bang? Di agak baik tu ya. Tolonglah mun gaya, tolong masakan opor ayam. Ayam gik mahal bang nih. Mun gaya bolahkan bubur kacang hijau aja lah. Abang ada asam urat. Kalau makan bubur kacang hijau kumat asam uratnya sakit, kami juga sekeluarga yang susah. Salah lagi orang lagi. Udahlah kata lakinya mun gaya sudah dah nak masak kalau kita beli di luar aja. Berarti masakanku dah nyaman lah. Salah lagi. Salah tolen pokoknya orang laki pak. Memang dah nasib kita orang laki pak. Sedih nak diceritakan. Makanya cara ngadapi perempuan pak, 3 cara ngadapi perempuan. Pertama, diam. Kedua, diam. Ketiga, diam. Diam aja. Aukan aja. Ini rumus sebenarnya. Rumus supaya rumah tangga itu awet. Karena memang sifat perempuan suka ndaan jelas. Bang, kalau kita pagi ke undangan prasmanan, paginya kita. Lalu dia ngambil baju. Udah iki, yang kuning ke yang biru bang, yang kuning ke yang biru. Biru bagusnya kita. Masuk deh ke kamar. Tiba-tiba keluar merah. Sian yang kita sabut tadi. Usah nak marah. Mau perempuan suka ndaan jelas tak angkat. Lah kaya dia ngomong, nih sifat perempuan yang saya pelajari. Sifat perempuan apa gitu pak kata dia? Bang, kalau mun pagi undangan mati saya nak melihat tindak dari orang. Yang halal cuma aku binimu. Ini ayah haram semuanya. Bapak cukup jawab, okay. Usah nak dilawani. Bila aku melihat waktu iya dia. Bisa bertangkar pak. Dah jadi pagi. Yang tawak nyaring berarti suah ngalamin ini. Nyampailah ditaruh prasmanan. Kita takaan makan, takaan nyenok dia ya. Disinggungnya langsung. Nah, PWD nyinggung nyikut-nyikut. Melihat cewek mana mati bubang.
Melihat cewek mana wehnya. Kasih tolen tadi matemu ya. Daan sengaja ya. Daan sengaja. Sekian lama melihatnya. Cantik kayak aku ke cantik kayak dia, Bang? Wah. Ya cantik kayak adik lah. Mula. Jujur, Bang, cantik kayak aku ke cantik kayak dia. Ya mun jujur sih memang cantik kayak dia. Apa? Ya iyalah sifat perempuan, Pak. Suka daan jelas. Memang payah ngadepinnya. Sesuai dengan sabda Nabi, khuliqatul mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bu. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Inilah dia tulang rusuk semuanya. Kata Nabi, di perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa dia lurus, dia patah. Tapi kalau kau biarkan dia bengkok, dia tetap bengkok. Bapak jangan nganggap jadi laki paling berani lah. Kalau di rumah masih berebut remote dengan bini. Bapak nonton bola, bini nonton sinetron, kalah masih kan. Gimana kita nak melawannya? Itu memang sifat dia. Biar jadi gimana Pak Ustadz ngadapi perempuan? Kata Nabi, hadapi dia dengan kelembutan. Hadapi dia dengan kelembutan. Jangan dengan karas. Kalau karas nanti dia patah. Ibaratkan batu, kalau dilawan dihampukkan dengan batu, salah satunya pasti pecah. Tapi kalau dia batu, kau harus jadi tanah, dihampukkan lengket. Nah, gitu. Jadi bapak jadi tanah aja ya. Masya Allah, nah, gitulah Pak. Jadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran juga bahwa ya tidak ada pasangan yang tidak punya kekurangan, tidak ada. Pasti punya kekurangan pasti. Itulah sebabnya dia harus saling menutupi. Ibu Wan masih ada kelahinya? Oh masih. Jadi Wan sebenarnya saya tidak sampai hati nak ceramah di situ. Oh, Uwan dah bercucuk saya, anak baru umur 5 tahun. Yang paling tua. Uwan lagi nak diceramahi. Apa kata nak Uwan? Kau baru nak nikah, aku dah zaman bercucuk ni. Sana ambil hati wani. Mun orang dengarkan ceramah saya suka tersinggungnya cepat mati biasanya. Yo mulai nun suah ya. 2 hari lah kaknya balik dia mati. Tapi insya Allah di situ si yang tersinggungnya. Nah, gitu dia ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Itu nasihat untuk laki-laki. Bari dia nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Sekarang untuk orang bini lagi. Dah ke untuk bapak-bapak dah ni? Oh, dah hanya jawapan. Untuk giliran orang bini lagi. Sekarang bapak-bapak dah tahu kewajibannya. Kewajiban bapak merupakan hak bini. Di antaranya tadi adalah memberi nafkah, mencari nafkah. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz kami orang perempuan wajib ke mencari nafkah, nyari nafkah wajib ke orang bini bu? Wah, orang dua yang jawab. Nih dalam Islam diajarkan dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu menyebutkan bahwa serajing-rajingnya orang bini, dia bukan pencari nafkah, bukan. Dia hanya membantu suaminya. Membantu boleh. Bang, adik lihat usaha abang buka warung tuh tang rupiah dah kehabisan modal. Pakai ya bang duit adik tuh, adik peninggalan rumah cincin galang emas waktu masih hidup dulu diwariskannya ke saya. Pakailah bang untuk abang buka usaha, ini modal adik berikan. Adik dah terlanjur cinta dengan abang. Tapi ada syaratnya bang. Apa syaratnya? Awas kau kawin lagi. Ya kita manalah orang lagi. Saya kadang-kadang salutnya dengan perempuan. Waktu susah sami-sami dok laki bini. Makan sami-sami sepiring berdua, berutang pun kadang ditanggung sami-sami. Orang bini mau ngawankan dari nol. Begitu bapak sukses, dah bapak mulai nak nyari yang lain. Fakta atau mitos? Tapi dah semuanya orang laki ye. Cuman rate-rate ye.
Saya nak lupa dengan sampai dolok yang ngawankannya pertama kali. Gitu Pak. Iya Pak. Nah sekarang bagaimana supaya menjadi istri yang solehah? Jadi ibu-ibu jika ingin rumah tangganya bahagia, satu aja Bu, jadilah istri yang solehah. Soleh laki. Kalau perempuan solihin, solihah. Kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini adalah perhiasan, wa khairum mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atus solihah, adalah istri yang solihah. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri salehah perhiasan terindah. Bagus gak suara saya? Belum tahu deh. Sebenarnya saya pandai nyanyi, cuman takut artis di Jakarta tersaingi. Jadi saya ceramah aja lah. Jadi ternyata perhiasan yang paling indah di dunia ini kata Nabi Pak adalah istri yang solehah. Sebarat apapun kerajaan bapak di luar rumah, begitu balik di rumah disambutlah bini dengan senyum, sajuk hati baik. Itu kan? Makanya kata Nabi, istri yang solehah itu apa cirinya Pak Ustadz? Iza ra'aita ilaiha sarotka, kalau kau pandang wajahnya, dia bisa menenangkan hatimu. Jadi mandang bini Pak, tenang hati ya. Alhamdulillah Pak Ustadz dah ku pandang dia. Tenang ke hati bapak? Tenang. Bini bapak ke? Bukan bini kawanku. Oh ya berarti sunsang otaknya ya. Bagaimana supaya laki kami suka dengan kami Pak Ustadz? Apakah kami harus berpupur berpinju tiap hari? Bagus, yang mau berpupur berpinju mantap. Tapi ada yang lebih tinggi nilainya daripada ia adalah akhlak, inner beauty. Betul Bu? Kecantikan yang dari dalam. Pakaiannya memang biasa kata orang, tapi akhlaknya luar biasa. Lakinya begitu balik langsung dibukakan lawang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuklah dak suami. Gimana bang? Alhamdulillah bisnis kita lancar. Abang nak minum apa bang? Saya gayalah di rumah saya praktekkan. Mun balik ceramah. Kalau malam sih ndaan saya, karena saya ndaan mau bangunkan istri saya. Makanya saya bawa kunci seorang. Kalau pintu sana kunci langsungnya saya. Kalau saya buka dari jadi 2 IG kuncinya. Saya ndak pernah mau bangunkan bini saya kalau lagi tidur. Kenapa? Ya kapaklah Pak dia Pak ngurus anak seharian di rumah. Jadi harus pandai mengerti. Tapi mun siang saya balik, assalamualaikum deh, waalaikumsalam, masuk bang. Panas ya bang, panas, ambilkan kipas. Abang nak minum apa? Minum teh ke, minum kopi? Minum teh. Teh manis ke, teh tawar? Teh manis. Yang hangat ke yang sajuk bang? Yang hangat. Sesendok atau 2 sendok ulenya? Ambilkan air putih aja. Banyak gila pertanyaan. Nah gitu deh. Ada waktunya ngobrol santai, biasa sekali-kali gombalik bini Pak. Gombalik iya untuk memunculkan romantis. Ya kita bikin romantis. Pernah saya bawa ke WF. Tahu WF kan Pak? WF ya waterfront. Water air, front depan, waterfront depan air. Iya artinya waterfront. Minum cuman sebotol berdua, nggak mahal-mahal, tapi kebersamaannya yang mahal. Saya tanya, adik pandai ke berenang? Oh pandai bang, rumah tapi air. Abang pandai ke berenang? Pandai. Tapi setelah nikah dengan adik, abang dah anak pandai berenang. Ngapa dik bang? Abang dah tenggelam di hati adik. Bukan bukan so sweet ya Bu. Jadi sekali-kali digombalik boleh. Itu untuk menimbulkan romantisnya. Nah gitulah dia Bapak Ibu.
dalam rumah tangga, istri bisa menenangkan hati suami. Kalau suami galau macam Nabi Muhammad tuh pernah pertama kali nerima wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, damam Nabi bergagar karena berjumpa dengan malaikat Jibril asli. Biasanya kan dalam wujud manusia, wujud hewan, macam-macam. Tapi waktu nurunkan ayat pertama, malaikat Jibril bentuknya asli. Memang luar biasa, nakuti. Terus Nabi damam, balik ke rumah. Apa kata Nabi? Zamiluni ya Khadijah, zamiluni ya Khadijah. Selimuti saya Khadijah. Khadijah istri yang solehah langsung tampil menenangkan hati suaminya. Apa kata Siti Khadijah? Kalla mayuhzikallahu abada. Sabarlah bang, tenanglah bang, Allah tidak mungkin menyusahkan abang, pasti ada hikmahnya. Begitu bu, ditanamkan hati laki. Kalau laki jualan es krim, adik yang jualan situ ya, jualan di pasar, terus hujan hari jualan es krim dan laku, dibawa balik, abang minta maaf, si an duit yang abang bawa balik malam hari itu, kenapa es krim dan laku di hari hujan? Apa kata istri yang solehah? Dan apa-apa bang, namanya juga kita berusaha, kadang rugi kadang untung. Sampai tahu minggu depan untungnya 2 kali lipat. Mun abang malam hari itu daan bawa duit, daan apa-apa, berarti kita daan makan nasi, berarti kita makan es krim aja. Kan jadi tanang hati lagi. Itu udahlah laki tadi berhujan, kesajukan, balik hampir melanggar orang, dirazia polisi lagi, nyampai di rumah dibodoh-bodohkanlah bini. Gimana bang jualan es krim? Dan laku, bodoh kau bang. Akhirnya laki makin stres, kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, langsung stop, mati. Laki kerja ngojek di pasar. Adik kawan saya dari mulai saya MTS dulu Pak sampai hari itu ngojek kerajaan nih. Jumpa di pasar saya salami biasanya, masih ingat dengan saya Pak? Ya saya ingat. Dulu karap numpang dengan dia dari pesantren Basuni Imran Sambas. Kalau ke pasar ya, saya tetap naik ojek dengan dia. Suatu hari dia cerita dengan saya ngojek Pak Ustadz. Terus lalu datanglah dengan bini saya. Bini nanya, bang, berapa untung ngojek hari itu? Alhamdulillah deh, hari itu banyak kita untungnya ngojek. Yo, disodorkannya 7 juta Pak. Banyak inyan bang untung ngojek hari itu? Alhamdulillah 7 juta. Oh alhamdulillah. Mun gaya adik nak ke pasar lah dulu. Begitu dia buka lawang, bang, mana motor? Iyalah yang 7 juta. Masa ang dijualnya motor. Gak apa aku jadi tukang ojek. Nah, jadi ibu-ibu, istri yang solehah bisa menenangkan hati laki. Kira-kira ibu bisa menenangkan hati laki? Bisa keadaan? Insya Allah berusaha. Kalau laki baru nak balik dari kerja agak panas, usah nak langsung cerita. Usah. Biarkan dulu dia sajuk. Itu laki udah kepanasan baru nak nyampai langsung cerita. Oh bang lamanya abang baru balik, anak kita tadi tuh buang dalam parik berguling-guling ditimpa ember lagi. Aduh kata lagi aku tuh baru nak datang. Biarkan dulu bu dia sajuk. Biarkan dia sajuk. Kalau bapak kalau udah sajuk ya cerita seorang dia. Tadi jadi abang hampir melanggar orang aja cerita dia. Jadi ibu-ibu pandai-pandai aja nanangkan hati laki. Terus apa lagi Pak Ustadz? Cari apa yang disukai oleh laki. Jangan ngatakan laki tue ya, paling sakit perasanya ya. Bang abang rupa dah tue, dah hubanan. Usah. Walaupun dia dah hubanan, sana dikatakan tue bu. Katakan aja dia, bang abang macam dah ninggalkan dunia hitam ni. Mun pakai batik itu nampaknya abang makin muda. Oh bu, duit yang disimpannya di kaos kaki pun dikeluarkannya. Nah, jadi istri yang solehah. Terus apa lagi Pak Ustadz? Yang kedua, istri solehah, iza amartaha ilaika atau atska. Kalau diperintah
dia taat. Tuh ya Pak, bayangkan, bini disuruh tuh ya pasti taat. Itu yang di depan saya ibu-ibu yang taat dengan laki atau yang pelawan dengan laki? Gua doang. Saya sampai hari itu daan tahu saya, bini saya tuh taat ke daan dengan saya. Belum tahu saya Pak sampai hari itu. Kenapa? Kadang saya disuruhnya, kadang saya nyuruh dia. Bang, tolong pasangkan gas dia. Dia nyuruh saya, berarti saya yang taat kan dia. Ngapilah orang bini, mun kita ada di rumah kita disuruhnya masang gas. Mun sian kita ya tahu dia masangnya Pak. Iya namanya keraja sami. Paling-paling abang ada di rumah, gitu Pak. Jadi saling. Jangan merasa kita pemimpin di rumah tangga, orang laki maunya nunjuk-nunjuk. Ah, iya kerajakan, iya kerajakan. Belum lakak bini ngerajakan sikit dah disuruh sikit lagi. Ingat, tangan bini cuma 2. Dia masih takkan nyuci piring dah langsung minta salapkan lantai. Jangan. Apa yang bini kerajakan, bapak kalau bisa kerajakan yang lain. Kenapa? Karena kodrat perempuan cuma 4. Berapa Pak kodrat perempuan? 4. Pertama, mengandung, melahirkan, menyusui, men. 4 IG jadi daan bisa kita ngerajakannya. Mengandung, melahirkan, menyusui, men. Sisanya bapak bisa ngerajakannya. Maka bantu bini di rumah. Begitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau di rumah bantu pekerjaan bini. Bapak bisa kenyapu. Bapak bisa kenyalap. Bisa nyuci pakaian. Nah, kerajakan. Sampai-sampai ada yang nanya dengan saya. Sampai-sampai ada yang nanya ke saya waktu saya ceramah di Senabah. Ada tanya jawab. Apa pertanyaannya? Ustadz, apa hukumnya laki nyuci pakaian celana dalam bini? Nggak mau, indahlah saya muka kartu. Saya dah nagih hitung berapa kali nyucikan pakaian bini. Semuanya, dari luar sampai yang dalam. Karena kodrat perempuan cuma 4. Begitu dia. Kalau dah saling memerlukan, saling membutuhkan di dalam rumah, insya Allah tidak akan pindah ke lain hati. Tapi kalau ibu di rumah pelayanannya buruk, dengan laki ngomong kasar, jangan heran bapak lebih betah di warung kopi. Di warung kopi baru duduk bantar bapak, datang cewek, minum apa Pak? Mun di rumah bapak tak buatkan air kopi, apa jawaban ibu? Buat seorang. Aku lagi nonton sinetron untuk surga. Manilah kayaknya. Kalau servisnya turun, maka bapak lebih betah di luar rumah. Ya jangan salahkan kita juga. Karena servisnya di rumah ndaan bagus. Saya pasan dengan bini saya, Dek, kau kalau keluar rumah pakaianmu harus satelan Arab. Tapi kalau di dalam rumah pakaianmu satelan Barat. Supaya saya ndaan tegode dengan perempuan di luar rumah. Kayak dia harus pandai. Bu, Ibu. Ya ada 1 jam ke gasaang saya ngomong. Lama juga gasaang. Nah, ini cerita rumah tangga ini tidak akan selesai-selesai. Dan terakhir nih pesan saya. Masih tentang perempuan saang. Tadi pertama dipandang bisa menyenangkan hati suami. Cari apa yang dia suka. Kalau suami suka makan apa makanan kesukaan bapak? Patai. Ya cari patai. Bang lagi daun musim patai. Cari agak mirip-mirip dengan patai apa kayak jaring ke, serira ke. Si anak lagi serira di situ. Tapi sungainya baru ada. Cari dia suka. Nah, yang terakhir pesan saya untuk ibu bapak semuanya, karena urusan rumah tangga itu tidak akan pernah selesai, maka jangan berhenti mengupdate ilmu, memperbarui ilmu tentang rumah tangga. Saya pun masih belajar juga. Dan kalau nak nanya tentang rumah tangga, tanyalah ke orang yang dah puluhan tahun berumah tangga, anaknya sukses rate. Ke saya dinanya. Ustaz nak nanya ke Ustaz Atoli, belum banyak makan asam garam rumah tangga belum. Baru hanya sekedar teori dan hukum-hukum. Ya memang jurusan saya kuliah hukum keluarga. S1 hukum keluarga, pengadilan agama. S2 masih
studi Islam, yang ketiga S3 doktor, studi Islam juga. Jadi lingkupnya hanya hukum Islam aja. Dan kemana-mana. Kalau nanya hukum, saya sampaikan. Ustadz, gimana kalau laki mengucapkan kata talak hanya lewat SMS, jatuh ke talaknya? Jatuh. Kalau dia dalam keadaan marah, jatuh ke? Makin jatuh. Kalau dalam pongah, jatuh ke? Jatuh. Talak daan boleh dipongahkan. Talak daan boleh nak dibuat gurauan. Talak daan boleh nak dibuat mainan. Tak boleh. Jatuh dia. Dek, kau caraikan ni tapi jak pongah. Jatuh. Adik, saya nonton video pak. Ia pelajaran lah. Jadi dia nak ngeprank bininya. Dia nak ngeprank lakinya. Lakinya ulang tahun. Jadi dia pura-pura selingkuh. Dibuatnya lah macam apa di balik selimut. Orang agak berhubungan badan. Lalu lakinya langsung marah. Kita selingkuh, kau ku talak, kata lakinya. Langsung talak, ternyata cuman bantal. Jatuh talaknya ya pak. Jadi tidak boleh dimainkan, kata Nabi. Ada 3 yang tidak boleh dianggap main-main. Nikah, talak, rujuk. 3 tidak boleh dimain-mainkan. Makanya saya sempat protes ketika ada sekolah membuat praktek nikah. Itu tidak boleh dimain-mainkan nikah. Praktek di sekolah. Saya sampaikan ke MUI, coba disikapi, kata saya. Itu melanggar hadis Nabi. Nanti dia jadi jatuh. Dah lah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Hah? Dah ke? Saya dah 1 jam ngomong, lalu nak suruh minum. Air kopi rasanya sampai seleger. Gitu aja untuk yang sesi ini. Mungkin ada yang nak ditanyakan Bu, masalah rumah tangga, hukumnya ya, jangan metodenya. Ada yang nak ditanyakan? Mikrofonnya ada 2 IG. Boleh 15 menit lah kalau nak tanya jawab, boleh. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Ada? Mau disuruh nanya gaya supan dia. Bukan aku ya Pak Ustaz. Sian ke? Dah lah, mudah sian. Pak Ustaz, tanya Pak Ustaz. Seandainya ibu-ibu yang minta cerai, berapa kali kalau nak minta cerai ditolen. Tapi kita nak ibu juga nak minta cerai ditolen, tapi kita jangan ngidung lah. Dalam hati tu cuma ada nyebutkan, adik kalau kau cari dalam hati deh. Iya jatuhnya gimana Pak Ustaz? Ini tadi dah ibu minta cerai ditolen deh. Jadi tapi kita jawabnya dalam hati, adik kalau kau carikan nyanyian tu, ayah hukumnya apa Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Hak talak itu memang Allah letakkan di tangan laki-laki. Perempuan biar nak 1000 kali ngucapkan, bang kau ku caraikan 1000, dan jatuh. Tapi orang laki, pongah sekalipun dia jatuh. Ngapalah Allah daan meletakkan hak talak tu di laki, di perempuan, malah di laki meletakkannya. Mohon maaf, orang laki tu pak kalau berpikir dia jauh ke depan, walaupun agak marah. Tapi kalau perempuan, buku yang saya baca itu, dia kalau agak marah, dia tidak mikirkan yang akan datang, yang itu di pokoknya. Nah, dah lama kala 2-3 hari dia buruk nyasal. Andai kata hak talak diletakkan di perempuan, mungkin sehari 3 kali kita diceraikan. Mudah marah gitu ya Pak. Aku pun punya laki macam itu, kau sedang mati aja. Tapi dah 3 hari lah kak ya. Tang nyasal lah saya ngomong kayaknya. Dia ngomong pikir merasa nih. Nah, kalau orang bini minta cerai atau dia ngomong cerai ku talak ndak bisa, ndak jatuh, tidak akan jatuh orang bini ngucap talak. Cuman orang laki itu ibu. Jangankan ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang. Jangankan Pak dia ngomong dia cerita dan putus-putus pun ibu kadang-kadang kita. Makanya kita bagus jadi radio buruk aja dengarkan. Ya, betul. Okay. Dalam hati tidak jatuh talak. Dia harus diucapkan atau bentuknya WA, SMS, tulisan, atau ada namanya talak. Talak itu bagi 2, ada talak kinayah, sindiran, ada talak sorih namanya, jelas. Talak kinayahnya, dek kau kupulangkan dengan orang tuamu, jatuh talaknya. Tapi bini harus tanya dulu, ngapa tang dipulangkan ke rumah? Aku kan nak keluar kota, kau ke rumah emakmu aja dulu. Oh, berarti tidak talak.
Pun kata dia, kupulangkan kau dengan orang tuamu. Yang apa dik? Dah ibu aku melihat mukamu di rumah. Jatuh talaknya. Kupulangkan kau dengan orang tuamu. Maksud lo? Tanya dulu maksudnya. Kalau Nabi Ibrahim dulu ketika melihat anaknya Ismail, dia main ke rumah anaknya Ismail, terus si nantunya itu yang perempuan dan memperdulikan ayah mertua datang. Lalu kata Nabi Ibrahim, Ismail, ganti lawang rumahmu. Ganti lawang rumahmu. Lama Nabi Ismail mikir, ngapain lawang rumah bagus sebenarnya. Maksudnya caraikan binimu. Dan berakhlak dia, dan beriman dia kepada Allah. Gitu Pak maksudnya. Jadi kalau hanya sekedar di dalam hati, dan jatuh talaknya. Tapi kalau pakai WA, jatuh. Pakai SMS, jatuh. Video call, jatuh. Surat, jatuh. Kiasan, sindiran pun jatuh Pak. Kalau udah orang laki yang mengucapkannya. Tapi aku udah benci, kata ibu dengan dia tuh Pak Ustadz. Gugat ke pengadilan agama. Jadi ibu boleh menceraikannya melalui pengadilan. Pengadilanlah yang bisa maksa laki untuk mengucapkan talak ke bininya di depan majelis hakim. Jadi dia mengucapkan talaknya nanti di depan majelis hakim. Begitu Pak. Misalkan laki pemabuk, laki ndaan semahyang, laki KDRT, boleh dicaraikan. Berdosa enggak Pak Ustadz minta carai orang bini? Kalau minta caranya yang dibenarkan syariat, laki ndaan sholat, laki pemabuk, laki pencandu narkoba, laki selingkuh, bezina, bini minta carai, ndaan bedose. Tapi kalau ibu minta carai, Pak Ustadz saya nak nyaraikan laki saya, kenapa? Duit nafkah kurang. Ngapa tang kurang? Gaji saya gajinya cuma 700.000. Keperluan saya sebulan kan 1 juta. Sedang cukup naruh laki model gaya cuma gaji 700.000. Tak carai aja lah, ada brownies nun berondong manis. Aku nak dengan dia aja. Dia rumahnya besar, otonya mengkilat. Duitnya berlipat-lipat. Kalau ada orang bini, ibu minta carai gara-gara penghasilan laki, padahal dia dah berusaha memang segaya kemampuannya, tak carai aja saya. Nah kata Nabi, perempuan model gaya jangankan masuk surga, bau surga yang anda dapat. Tak marah-marah lah nama saya. Orang dah malam tuh lapar jauh ya. Ini kue dihadapkan senitik air liur gitu. Jelas ibu ya. Kalau minta caranya, memang ada hadis Nabi, jika terjadi talak, bergoyang aras. Jika terjadi perceraian Pak, wasi'a kursiyuhus samawati wal ar. Aras Allah tuh bergoyang. Makanya talak ini adalah perkara yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Talak ya. Kalau terjadi perceraian, goyang aras. Ustadz saya takut nyaraikan laki saya, takut bergoyang aras. Tapi dia pemabuk, penjudi, caraikan dahbuknya saya. Jangankan aras, tiang listrik pun bergoyang. Cuman pasan saya bu, kalau ibu bisa sabar dengan kelakuan laki, itulah yang terbaik, yang paling top, bisa sabar. Tapi kalau ibu tetap nak nyaraikan, caraikan baik-baik, bawa ke pengadilan agama. Daan bedose nyaraikan laki yang suka maksiat. Jangan berkutak batah dalam perbuatan dosa. Akhirnya kita nanti yang terbawa begitu. Masih 5 menit lah, pun ada lagi nak tanya. 5 menit lagi. Ada ke? Dah? Sila. Masih bapak-bapak, berarti yang banyak masalah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ada hukumnya orang tua atau mertua ikut campur dalam hal keluarga rumah tangga? Iya. Ketika anak sudah diakad nikahkan, aku nikahkan engkau dengan anakku bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Saya terima, kata dia, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Maka berpindahlah tanggung jawab ayah kepada suaminya. Dan sejak itu haram
orang tua cakut ikut campur rumah tangga anak. Sejak itu tak boleh ikut campur bu rumah tangga anak. Ibu bu ibu tuh macam rupa-rupa dah anangar. Banyak yang curhat dengan saya, betapa orang tua yang campur tak rengan tak ikut campur rumah tangga anak, maka dia sampai berakhir di pengadilan agama bercerai. Maksudnya gimana itu Pak Ustadz nak boleh ikut campur rumah tangga anak? Maksudnya nak rumahnya gimana ke, nak warni acat rumahnya macam apa ke, usah nak dicampuri. Jangan main ke rumah nantu nyotang warni kuning rumah kita macam nak Golkar. Coba acat warni ungu ke nyumaknya. Didengarlah bininya, ngomong lakinya, dek tahun depan kita gantilah rumah acatnya tuh warni ungu. Tahu ya bang aku, makmu yang ngomong gay, sami kau dengan makmu. Wah berkelahi akhirnya kan. Nak ngapi ku campur gay nak ngapi. Api untungnya. Dan kalau sampai bercerai anak gara-gara ikut campur orang tuanya ikut nanggung dosanya dunia sampai akhirat. Nauzubillah. Biarkan dia berumah tangga. Nak rumahnya gimana ke, nak tiangnya segi ke, nak atapnya tabuk ke. Kan entah dia suka sambil nyantuk air ke dalam rumah. Tapi kalau anak ndak sholat, anak ndak puase, anak ndak baca Quran, bolehlah diingatkan. Yo ndak nak berjamaah ke masjid kita tu, dia pura-pura nanya ke. Karena ya masih ada hak kita untuk mengingatkan, hanya sekadar mengingatkan ya, jangan sampai menekan. Begitu Pak, jangan sampai ikut campur rumah tangga anak. Anak makan lauk apa ke, usah nak bunyi. Kan masing ke kita nang tu. Lah memang kawan lagi nak makan kan masing. Macam saya lah di rumah, mun lagi nak makan kan masing, tetap dah balikan masing saya. Bukan dah antar balik ke ayam ke sapi, unta pun bisa saya balik. Cuma lagi nak makan kan masing sapat. Biawan pagilah ke warung. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Dah 1 jam lebih 15 menit saya ngomong. Mudah-mudahan walaupun daan banyak ilmu yang saya berikan, tapi insya Allah adalah Bu I. Nah, kata kuncinya nih, tidak akan datang kebahagiaan dalam rumah tangga kalau jauh dari agama. Ini kuncinya. Dolo saya pernah nanya dengan orang. Orangnya nanya dengan saya, Ustadz, DWA tuh gimana cara ngadapi laki yang payah disuruh semahyang? Saya balas, dolo ngapain tang mau dengan dia? Dolo aku pun dah semahyang Pak Ustadz. Dia setan aku hantu. Makanya kami berjodoh. Setan dengan hantu kan cocok Pak Ustadz. Kenapa dolo mau dengan dianya saya? Dolo saya mau dengan dia karena dia ganteng Pak Ustadz. Terus dolo saya mau dengan dia karena dia kaya Pak Ustadz. Terus dolo saya mau dengan dia karena sawitnya banyak Pak Ustadz. Kaya. Ternyata dia daan sholat Pak Ustadz. Setelah nikah 1 tahun 2 tahun, tidur dengan orang yang daan sholat, rasanya macam tidur dengan babi hutan. Wah, jangan-jangan lakinya daan semua ya. Saya sangka Pak Ustadz dengan harta yang banyak bisa bahagia. Saya sangka punya laki yang ganteng bisa bahagia. Jadi itu ceramahnya nyukekan yang daan ganteng. Saya sangka dengan harta yang berlimpah bisa bahagia. Ternyata Pak Ustadz makin banyak harta yang menjauh dari agama justru membuat dia mudah selingkuh Pak Ustadz. Saya nih Pak, jangan dikira sian perempuan yang masih mau dengan saya. Walaupun saya dah ada bini, dah ada anak. Hampir tiap malam ada yang chat saya, Ustadz, pura-pura nanya awalnya. Lah kaya madahkan dia jande. Maaf Bu, saya mudah urusan pribadi, saya tutup. Kalau nak nanya hukum saya jawab, tapi mudah urusan pribadi. Ya tergantung kita juga, orang laki nak selingkuh nak anda. Orang masuk ke rumah kita kan karena kita bukakan lawang. Coba tutup saya. Dibukanya juga lah tapi kayak paksa gitu. Nah, itu Pak.
harus dekat dengan agama, dan hati tidak akan bahagia kalau dia jauh dari penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dengan agama, insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir ayat, sampai maut memisahkan bisa kita ambil, kita dapatkan. Ada yang komen lagi, sampai maut memisahkan. Ada yang komen, akulah mautnya, kata pelapor. Pisah akhirnya. Kalau selama 1 jam lewat 15 menit ada omongan saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dan berkenan di hati atau daan sopan atau daan layak saya sebutkan di majelis ini, saya Ustadz Hatoli mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Nah, dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz